Sekarang tinggal nunggu tes kedua kalinya lagi, yaitu akan dilakukan di... Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Ini aku lagi ngasih keramas kakek. Tak keramas 1 minggu 2 kali teman-teman. Kalau di rumah biasanya 2 hari sekali, tapi karena di rumah sakit itu terkadang itu waktu kan nggak tentu. Ada suster datang kayak gitu, jadi gimana ya, lebih ngurusnya tuh lebih nggak bisa tepat waktu kalau di rumah sakit. Kadang juga habis minum susu kan nggak boleh langsung di bolak-balik badannya gitu. Terkadang juga tuh udah dirapiin baik teman-teman, suster datang ganti perban, ganti apa kayak gitu. Jadi di rumah sakit itu waktu lebih nggak tentu, itu benar lah, intinya nggak tentu ngono lho. Arep ngomong ngono lan dada bundet wae. Pelan-pelan tak kocorin sama air gitu teman-teman. Ntar habis keramas kayak gini, nunggu susternya datang ganti perban, habis itu pasti minum susu kakek. Aku enggak yo. Oh, sisi. Jadi kalau pas ngerawat kakek tuh kayak gini teman-teman. Selalu aja ada suster datang. Jadi waktunya itu harus pinter-pinternya aku gitu bagi waktu maksudnya. Mana, Bing? Ini bawahnya tak alasin pempes terpaksa teman-teman, karena majikan sibuk lupa nggak bawain karpet itu yang bisa buat nyerap pipis. Nah, 我等一下再用。谢谢。Ada tante-tante yang tukang bersih-bersih, aku bilang nanti tak bersihin sendiri tante aku gitu, karena aku lagi repot ngasih mandi kakek. Oke, aku mau lap badan dulu ya. Lap badan, ganti baju, ganti spray. Cepet ya kong. Oh, pasti isi. 比较舒服，对不对？洗头发加身体，对不对？Nah teman-teman, aku udah selesai bantu kakek ganti baju. Mau ngeringin rambut kakek, aku bawa sendiri hair dryer dari rumah. Biasanya tuh di rumah sakit juga disediakan hair dryer. Kalau mau pinjam juga boleh, bilang ke susternya yang di depan sana, ntar dipinjamin. Tapi lebih enak bawa sendiri, suatu saat butuh itu gak usah minjem-minjem, tinggal pakai.
Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Sekarang tinggal ngatur posisi kakek biar nyaman. Tapi nanti ada yang ganti perban luka lagi. Diatur nyaman, nanti diobrak-obrak lagi. Ya mau gimana lagi. Namanya kerja ya teman-teman. Udah, tak beresin kakek dulu ya. Ini sekalian spray burung bandang, tak ganti semua teman-teman. Nah. Beres-beres teman-teman. Nah teman-teman, aku udah selesai ngerawat kakek. Aku tadi juga udah beli seperti biasa nasi kotak. Terus pintunya tuh ditutup. Tadi aku bingung mau lewat mana. Pintu belakang sini ditutup. Ternyata harus lewat pintu emergency. Sekarang kamu naik dulu ke atas ya. 给推门的推呀，下面有老暖郎招呼入优先，给推门的乖呀。 Akhirnya sampai lantai 8 teman-teman. Karena aku jaga kakek di lantai 8. Waktunya makan teman-teman. Kaget aku. Alhamdulillah bakulnya baik. Yang kemarin itu loh yang cowok ganteng. Aku tadi ST-nya dikasih lebih, dikasih 3 teman-teman. Alhamdulillah ya. 1, 2, 3, dapat 3 teman-teman. Seperti biasa aku belinya tuh ini ayam favorit. Terus cabai Taiwan. Ini lauknya kesukaan aku semua. Aku suka ini, paling suka ini tongpen, tahu ini kesukaan aku semua teman-teman. Ayo makan dulu, sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nggak pakai sambal teman-teman, nggak apa-apa. Cabenya habis. Nanti aku tak beli. Mau ambil ayamnya sama cabenya ini. Ini cabenya juga cukup lumayan pedes loh. Oke. Makan pakai cabai Taiwan. Diulet-ulet. Makan. Serdin. Mendelik teman-teman. Terlalu banyak emplokan nasinya.
tak makan dulu ya. Nanti tak ceritakan tentang kondisi kakek dan alasan sebenarnya kenapa aku mau pindah majikan ya. Tak makan dulu. Alhamdulillah teman-teman, ternyata ayamnya juga aku dikasih lebihan beberapa potong loh. Ini alhamdulillah ya. Nah, aku makan pakai sumpit karena benar-benar ada suster benar-benar harus jaga kakek. Jadi misal kalau buat konten, aku sebenarnya lebih senang pakai tangan teman-teman. Tapi karena tadi baru makan sebentar ada suster, aku ijo, ya udah pakai sumpit aja. Alhamdulillah teman-teman udah selesai makannya. Maaf duduknya kayak gini, nggak sopan kayak di warung kopi. Ini masih ada ayamnya, tak makan nanti lagi. Sekarang udah kenyang. Tadi es tehnya juga udah tak minum 1, tinggal 2. Jadi gini ya teman-teman, ini aku buat video ini di hari Sabtu. Tanggal berapa ini ya? Nggak tahu, pokoknya hari Sabtu sekitar tanggal 19 kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah. Kalau nggak 20. Nah gini, kakek kan akan ada cuci darah. Awalnya tuh kan cuci darah dulu, dilihat kondisinya kayak apa gitu kan, terus diberhentikan. Nah saat diberhentikan 1 minggu itu ternyata kondisi kakek drop lagi. Setelah drop kakek harus menjalankan cuci darah lagi. Setelah cuci darah kemudian dicoba lagi, diberhentikan lagi. Nah setelah diberhentikan kondisinya kok membaik gitu, diambil darahnya kok membaik gitu loh. Jadi kakek ya udah dicoba lagi ke depannya gimana gitu, yang awalnya drop terus tiba-tiba tuh membaik. Alhamdulillah banget ya, tiba-tiba membaik. Dan pada akhirnya tes ke-1 lancar, kondisinya stabil. Sekarang tinggal nunggu tes kedua kalinya lagi, yaitu akan dilakukan di hari Senin. Kalau nanti diambil darahnya, dites pipisnya semuanya oke tanpa ada masalah, maka kakek tidak akan menjalankan cuci darah seumur hidup. Apabila hari Senin nanti diambil darahnya, dicek keadaan kakek, kok ternyata keadaannya masih drop dan belum memulih dengan stabil lagi, akan dilanjutkan lagi cuci darahnya kayak gitu. Jadi aku pindah majikan itu ya bukan karena apa namanya majikan pelit lah, atau aku nggak mau jaga kakek ketika kakek udah drop kayak gini lah. Bukan karena itu teman-teman, jaga lansia kayak gini tuh udah aku lakukan beberapa tahun. Aku udah nemu pasien kayak gini tuh udah berkali-kali. Jadi kalau soal cuman jaga balik badan, jomplang badan, gini-gini gitu-gitu, keramas di ranjang, mandiin di ranjang, ganti baju di ranjang, ganti spray di ranjang, itu alhamdulillah saya sudah bisa. Karena dulu-dulu pengalaman saya itu banyak banget. Itu alasan saya itu tuh tidak takut pindah majikan, seneng banget adaptasi itu karena apa ya, itu aku bisa belajar. Karena menurut saya pengalaman itu tidak bisa dibayar dengan sebanyak apapun uang, karena pengalaman itu kan aku yang menjalankan. Dan aku tuh tipe orang yang harus gini loh. Dulu kan tipe orang yang agak emang jahat lah, bisa dibilang jahat gitu. Pemikiran aku jahat gitu, suka pikir negatif dulu. Sekarang udah tobat teman-teman, karena seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya pengalaman yang aku lalui, lika-liku jomplang jempalik kehidupan yang aku jalani, dari itu aku berusaha untuk oh ternyata hidup tuh harus begini ya, hidup tuh akunya yang harus menyesuaikan keadaan, bukan keadaan yang harus menyesuaikan dengan saya gitu. Jadi aku sebisa mungkin tuh menyesuaikan diri dimanapun saya berada, kayak bunglon seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi banyaknya pengalaman aku pindah-pindah majikan juga sangat bersyukur banget aku. Jadi aku bisa tahu gitu loh, oh hidup orang satu dengan orang lain itu nggak sama ya, orang satu dengan orang lain tuh karakternya nggak sama ya, kayak gitu. Terus apa namanya, intinya kakek ini dilihat kondisinya ke depannya gimana. Kalau kondisinya emang nggak baik dan akan cuci darah selamanya, jadi saya harus pindah, dikarenakan kalau di rumah tidak mungkin dijaga. Kalian tahu sendiri, depan rumah majikan saya itu ada terundakan. Majikan aku aja harus 2 orang baru bisa keluar masukin kakek, apalagi aku sendirian kan nggak bisa. Apalagi majikan saya sibuk banget kerja. Majikan aku tuh sibuk banget kerja, kadang nganter sayur aja nggak sempet. Yang beli sayur kan majikan nomor 2 yang nggak satu rumah. Kadang tuh dia tuh udah beli sayur di pasar teman-teman, tapi nggak sempet nganterin karena kerjanya pulangnya itu kadang terlalu malam, larut malam kayak gitu. Karena majikan aku yang nomor 2 tuh kerjanya tuh supir, nganter-nganter barang ke luar kota, bukan ke daerah Kaohsiung sini gitu. Jadi waktunya nggak tentu.
Intinya doakan aja yang terbaik buat kakek. Nanti misal kalau kakek harus menjalankan cuci darah selamanya, maka dengan berat hati pun saya harus meninggalkan kakek, dan kakek harus ditaruh di panti jompo yang ada cuci darahnya. Kasus ini terulang lagi di majikan kemarin. Siapa yang tahu? Yang mengikuti saya, terima kasih banyak. Kemarin kasus nenek saya juga kayak gitu, harus menjalankan cuci darah selamanya, jadi ditaruh di panti jompo. Dan kakek saya, kakek nenek saya yang kemarin itu udah meninggal dunia teman-teman. Kata majikan beberapa hari ditaruh di sana langsung nggak ada, kayak gitu. Intinya tuh kakek aku dilihat kondisinya ke depannya gimana. Kalau harus cuci darah akan ditaruh di panti jompo, kalau nggak cuci darah ya aku masih bisa merawat kakek lagi di rumah. Doakan aja yang terbaik buat kita berdua ya. Apapun itu aku tinggal mengikuti alurnya Gusti Allah gitu loh. Pindah majikan ya oke, tetap bertahan di sini alhamdulillah. Dan asal kalian tahu, pindah-pindah majikan itu bukan semau TKW ya. Itu ada banyak banget faktor. Kalau kayak aku ya, pindah 13 kali majikan itu dikarenakan apa? Dikarenakan pasien yang dijaga meninggal. Kayak gitu. Jadi bukan kemauan saya. Pasiennya meninggal, jadi nggak bisa dijaga lagi. Karena job di Taiwan itu khusus jaga pasien alias lansia. Nggak ada job bersih-bersih, itu nggak ada. Misal ada yang bersih-bersih, itu pasti nyewa atau pinjem nama lansia. Nah, lansianya masih sehat, tapi dipinjam namanya doang buat tanda tangan di atas kertas. Karena lansianya masih bisa apa-apa sendiri, maka mbak TKW-nya disuruh bersih-bersih. Tapi di Taiwan itu nggak ada job khusus bersih-bersih, tuh nggak ada. Adanya job jaga lansia ya teman-teman. Misal ada job jaga anak, itu anaknya itu harus kembar misal. Kalau nggak gitu anaknya banyak. Jadi pemerintah mengizinkan untuk membantu TKW, mengambil TKW atau ART buat membantu jaga anak tersebut. Kayak gitu teman-teman. Jadi peraturan di Taiwan itu sangat ketat, dan di Taiwan itu cuma ada 3 job. PRT, pelayaran, dan juga pabrik. Nggak ada job kebun tuh, nggak ada. Kecuali kayak saya mbak TKW majikan punya kebun, disuruh di kebun gitu. Tapi intinya job resminya tuh cuman PRT yaitu jaga lansia ya, pabrik, dan juga pelayaran. Ada lagi satu deh, panti jompo. Kalau panti jompo tuh harus bayar ya, sebelum ke Taiwan masuk PT tuh harus bayar, pabrik juga harus bayar. Yang gratis itu cuma PRT alias jaga lansia, itu gratis tanpa biaya apapun, tapi harus potong gaji waktu di PT-nya ya, kayak gitu. Jadi potong sampai ke Taiwan, potong gaji. Nanti majikan membantu transfer uang potongan itu ke pihak PT Indonesia. Arab ngomong nanggal menjawab Gusti, mohon maaf ya. Ya intinya kurang lebihnya seperti itulah teman-teman. Doakan yang terbaik aja buat saya dan kakek. Apapun keputusan dari Tuhan, saya akan terima. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya.